तेरे लिए हम हैं ये हर आंसू किए दिल में मगर जलते रहे चाहत के लिए तेरे लिए In the night, the stormy night, away she flies. A dream of Kalau ada yang tahu di Makassar dia sekarang di mana, coba chat saya di Instagram. Yang kasih tahu alamat dia atau kasih saya nomor dia dapat 500.000 dari saya. Nah guys, akhirnya saya sudah dapat nomor Asif Ali dan saya langsung mau telepon dia. कि अपना वो आईडी कार्ड मुझे सेंड की थी एड्रेस के लिए, तो उस एड्रेस को मैं लिया और एक कार वाले को पकड़ा उधर मकसार से। मकासर से फिर वहाँ किसी के साथ रह रहे हो, किसी इंडियन पाकिस्तानी के अकेले? भाई तुम मेरा यकीन करो, 3 दिन से मैं उधर सो रहा हूँ एयरपोर्ट के पास जो खाली जमीन होती है ना। आज चौथे दिन कसम अल्लाह की बता रहा हूँ कि मैं भूखा मर गया भाई। मैं आज चौथे दिन इधर आया हूँ, होटल में एक रूम। Kata Asif kemarin 3 hari dia tidur di bandara dan karena depresi dia gak makan sampai dia pusing, dia cuma minum air, biskuit makan. Kok bisa? Pertama saya ajak dia ketemu, dia gak mau banget, dia gak balas chat saya, gak balas telepon. Dan karena dia baru pindah ke hotel, dia 3 hari tidur di bandara. Dan kayaknya hari ini dia mau pulang. Sebelum dia pulang, aku mau ketemu dia dan mau dengar apa yang terjadi sama dia. Dan kakak yang tadi sudah kasih saya nomor dia, sesuai janji saya mau transfer 500.000. Nah, kita bertiga sekarang mau on the way, mau ketemu dia. Semoga dia baik-baik. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak ku pastikan menjalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi karena ini udah masuk ke jam 3 ya, jam 3 pagi. Nah, jadi hari ini kita akan bahas soal berita yang lagi viral. Nah, beritanya itu apa? Yaitu Sharifah Khairunisa yang menolak, atau orang tuanya yang menolak lamaran dari pria yang datang jauh-jauh dari India. Nah, untuk itu jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman untuk cerita yang viral-viralnya, oke? Nah, teman-teman, ini benar-benar awal tahun yang menyedihkan banget nih buat pria India ini yang datang jauh-jauh dari luar sana gitu ya, datang ke Indonesia, tapi akhirnya ditolak. Nah, ini gue bacain ya ceritanya. Kisah warga India yang jauh-jauh datang ke Indonesia untuk melamar gadis pujaan, tetapi ditolak calon mertua. Asif Ali Bore, 32, pemuda asal Uttar Pradesh, India, datang jauh-jauh dari negaranya untuk melamar gadis pujaannya, Sharifah Khairunisa, yang berasal dari Wajo, Sulawesi Selatan. Namun kedatangannya ke desa Watang Rumpia, kecamatan Majauleng, harus mendapatkan pil pahit setelah orang tua si gadis menolak lamarannya. Penyebab ditolak lamarannya lantaran Sharifah telah dijodohkan dengan pria lain. Asif yang kecewa lamarannya ditolak akhirnya menuntut seluruh biaya yang telah dikeluarkan selama ini, meskipun akhirnya mengikhlaskan dan berdoa agar pujaan hatinya kelak hidup bahagia dengan pria lain. Peristiwa asmara kandasnya yang menghebohkan warganet ini berawal dari saat Asif tiba di kediaman Sharifah Khairunisa pada Jumat tanggal 17 bulan 2 2023. Ini berarti masih baru ya, masih hangat-hangatnya.
yang sejak setahun menjalin asmara melalui media sosial. Namun lamaran pemuda India ini ditolak oleh orang tua Syarifah lantaran Syarifah telah dijodohkan dengan pria lain asal kota Palu, Sulawesi Tengah. Lantaran ditolak karena ternyata sebelumnya telah ada pria asal Palu yang datang melamar bahkan melalui 50 juta. Gini ya, tadi sih gue sempat baca di berita lain. Gue juga sempat dengar di klarifikasi dari mbak lainnya gitu ya. Jadi kata Syarifah ini, jadi keluarga Syarifah itu udah nunggu pria ini tuh udah lama katanya. Udah lama tapi nggak datang untuk ngelamar gitu ya. Nah, terus ada pria lain, tapi posisinya Syarifah sama Asyib masih pacaran. Jadi selama setahun itu Asyib sama Syarifah masih pacaran, terus dilamarlah dia dengan mahar 50 juta. Nah, jadi selama setahun itu Syarifah ditransfer uang itu kalau nggak salah 4 kali ya. Jadi yang kurang lebihnya 4 kali dan totalnya itu sekian 9 juta sekian gitu. Nah, kalau misalkan kita ya orang Indonesia, kita tuh orang Indonesia, kalau kita dijodohkan sama orang, posisinya kita pacaran sama orang lain, itu pasti kita akan memilih salah satunya guys. Gak mungkin tuh dua-duanya diembat gitu ya, atau misalkan dua-duanya langsung kayak yang pengen dua-duanya itu gak bisa. Jadi kita tuh harus memilih salah satunya. Kalau misalkan Syarifah mau yang dari India, dia bisa bilang kan ke orang tuanya, ibu aku nih udah ada pacar orang ini dari negara ini, aku nggak mau sama laki-laki yang hanya 50 juta ini. Bisa bilang gitu, nggak harus dia yang datang ke maksudnya si pria itu datang ke sini dulu, Asyib dulu datang ke sini gitu ya, datang ke sini jauh-jauh dari sana bawa perlengkapan gitu ya, dengan niatnya mau melamar. Kemudian belum lagi ongkosnya, belum lagi yang dikirim ke Syarifah gitu. Kenapa nggak bilang dari jauh-jauh hari gitu, kalau misalkan Syarifah udah dijodohin sama cowok lain gitu. Itu yang kenapa jadi pertanyaan netizen tuh itu. Jadi kenapa Syarifah mempertahankan orang India ini gitu ya, tapi menerima lamaran dengan mahar 50 juta ini. Jadi sebenarnya niat Syarifah ini ke laki-laki India ini apa gitu, apa niatnya gitu. Dan banyak banget yang menghujat Syarifah ini, Syarifah Khairunisa. Nah akhirnya Asyib kan kecewa, datang ke Mapolres Wajo. Nah dia mediasi, akhirnya polisi mempertemukan Asyib dengan kedua orang tua Syarifah. Tetapi orang tua Syarifah kembali menegaskan penolakan lamaran tersebut karena telah ada pria lain sebelumnya datang melamar. Nah katanya nunggu si Asyib, tapi selama setahun itu, kalau setahun sih nggak lama-lama banget sih ya, bahkan ada tuh pacaran yang sampai berapa tahun gitu ya, 2 tahun baru dinikahin. Ini masih setahun loh gitu. Masih ada waktu buat ngumpulin gitu kan ya, ngumpulin uang juga kan 50 juta gitu ya, 50 juta juga kan nggak gampang. Kenapa nggak bilang gitu si Syarifah ke si Asyib ini jangan datang ke Indonesia kalau dia itu udah dilamar cowok lain gitu ya. Kenapa ngasih alamat si Asyib datang ke sini gitu.
buat apa gitu. Sampai sini juga malah ditolak gitu. Akhirnya terlantar kan di sini. Nah, akhirnya keluarga pihak perempuan hanya menyanggupi membayar 10 juta. Kalau saya lihat tiket pesawatnya ke India terjadwal pada tanggal 14 Maret 2023. Jadi setelah meninggalkan Mapolres langsung ke Makassar, katanya mau ke Bandara Sultan Hasanuddin. Kami juga belum dapat info apakah langsung kembali ke India atau ke Jakarta dulu. Ini gue sampai ngeliatnya tuh dia bikin kayak apa ya, ini nangis deh ya, ada deh. Terus klarifikasi Syarifah juga, Syarifah tuh nggak pernah minta uang, tapi ngasih nomor rekening. Terus bilangnya dijodohin, kenapa bilang dijodohinnya enggak sebelum gitu ya, sebelum dia datang ke Indonesia. Jadi dia masih mewanti-wanti dirinya gitu ya, kenapa nggak bilang itu kalau aku udah dijodohin sama orang lain, jadi kita sampai sini aja gitu, kenapa nggak bilang begitu aja gitu, kenapa harus berbelit-belit gitu. Jadi ya berdrama deh kayaknya ini cerita. Belum lagi kan netizen Indonesia kan mulutnya kayak gini maksudnya kayak gue. Jadi ya, kalau misalkan memang keluarganya Syarifah mau mahar gitu ya, bilang aja gitu ke si Asyik ini, kalau mau nikah sama anak saya ya maharnya harus segini gitu ya. Nggak perlu bilang kayak udah dijodohkan sama orang lah, sama pria lain yang maharnya 50 juta. Itu udah bilang nominal tuh udah kayak, kalau di gue sih ya, kalau dibilang nominal sih itu udah kayak nyindir gitu ya, kayak yang ngode kalau di gue, tapi nggak tahu kalau di orang lain. Ya semoga aja ya yang dikatakan netizen itu tidak benar, dan Syarifah itu klarifikasinya ya memang benar adanya gitu ya. Dan semoga Acik juga nggak salah pilih gitu ya, dapat ceweknya yang atau dapat calon istrinya yang lebih baik gitu ya, yang pokoknya dari segi perilaku, sikap, attitude-nya baik gitu ya. Jangan sampai salah pilih lah ya, salah pilih wanita. Dan ini gue juga klarifikasi Syarifah tuh juga terlalu berbelit-belit sih menurut gue ya. Jadi gue sempat lihat juga di apa ya, di klarifikasi siapa tuh ya, itu dia pacarannya 1 tahun, katanya udah nunggu dari lama orang tuanya Syarifah nungguin Asyik, tapi nggak datang. Pas datang malah dijodohin sama pria lain, katanya udah dijodohin sama pria lain dengan mahar 50 juta. Sementara Asyik masih ngirim uang ke si Syarifah ini. Dan Syarifah ini bilangnya uangnya dipakai untuk keperluan sehari-hari dia dan keluarganya dia. Tambalan netizen kayak yang panas gitu ya, Syarifah lagi ngebangun gitu. Makin deh tuh. Kata tetangganya Syarifah tuh orangnya pendiam, nggak nyangka juga yang lainnya. Oke teman-teman, ini video-video yang gue dapetin dari ininya Akas juga ya. Ada beberapa kayak yang perhiasan, parfum, make up, sendal, alat-alat pokoknya yang Asyik bawa dari Arab gitu ya ke Indonesia untuk pujaan hati ya. Tapi ya harus direlakan gitu. Ya teman-teman, kalau misalkan kalian memang mau menolak orang gitu ya, lebih baik gitu dari jauh-jauh gitu ya, dari sebelum semuanya harus terlambat gitu. Jangan sampai orang yang udah datang ke rumah kalian
orang itu datang jauh dari tempatnya asalnya datang ke kalian, akhirnya keluarga kalian tolak. Harusnya kalian bilang dulu lah ya ke orang tua kalian gitu, baiknya gimana. Menolaknya juga jangan kayak yang ngajak berantem gitu, jangan kayak yang oh enggak usah sama itu, enggak usah gitu ya. Menolaknya juga harus halus gitu ya, nggak harus yang kayak oh nggak boleh sama yang itu, nggak boleh sama yang ini, nggak boleh ya. Kita tuh perempuan guys, nggak boleh namanya kayak gitu, karena semua ada sebab dan akibatnya nantinya guys ya. Kalau misalkan memang dijodohkan gitu, kalau misalkan dijodohkan ya pilihlah salah satunya, jangan mau dua-duanya, itu namanya maruk. Dan ada lagi, kalau misalkan memang maunya sama yang si A tapi maharnya dari si B, bilanglah ke si A gitu, orang tuaku minta maharnya segini gitu. Bilang aja gitu ya, nggak usah kayak yang gimana kayak meragukan gitu, nggak usah bilang, nggak usah kayak yang meragukan orang, siapa tahu dia kemampuannya melebihi si laki-laki ini gitu. Jadi ya itu aja sih ya teman-teman. Makasih yang udah nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe juga ya. Share juga videonya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf banget ya para netizen atas kelakuan anak saya Syarifah yang telah menolak cintanya Ali orang India itu. Maaf banget ya, bukan anak saya matre. Memang betul udah dikirimin duit, tapi bukan matre. Kami juga banyak duitnya dong. Sawah ada, kebun ada, duit banyak. Bukan matre, karena kemarin dikira kan mau jodoh. Jadi makanya menerima anak saya itu uang transferan dari Ali itu. Ternyata nggak jodoh. Gimana ya? Kalau memang belum jodohnya susah mau jodoh-jodohin juga, karena mungkin bukan jodohnya Allah itu kan, katanya bala rezeki jodoh maut kan Allah yang menentukan. Tapi kan saya sebagai orang tuanya kan nggak bisa nyuruh anak saya nikah. Kalau memang anak saya kan mungkin dulunya dia mau, tapi mungkin ya kan pikiran manusia kan berubah-ubah, nggak tahu kalau hari ini gimana, besok gimana. Niatnya juga memang benar, mungkin mau anak saya itu. Ternyata setelah didatangin, mungkin menolak. Ya berarti bukan jodoh. Tolong netizen, maafin anak saya. Anak saya jangan dibully ya, kasihan anak saya. Ya netizen mohon maaf banget. Ini bukan jodoh berarti kalau nggak jadi menikah. Sama Ali juga minta maaf ya Ali. Mungkin kamu mendapatkan perempuan yang akan lebih baik lagi.